Pi Network's mainnet migration. Everything you need to know with Jcoin. Apakah Anda pernah membayangkan menjadi bagian dari revolusi digital berikutnya? Di dunia cryptocurrency, peluncuran mainnet adalah salah satu langkah terbesar yang bisa diambil oleh sebuah proyek. Dan sekarang, Pi Network, proyek yang sudah menarik jutaan pengguna di seluruh dunia, sedang bersiap untuk melakukannya. Pi Network adalah sebuah proyek cryptocurrency yang dirancang untuk membuat penambangan kripto lebih mudah diakses oleh semua orang. Dengan lebih dari 35 juta pengguna yang sudah bergabung, Pi Network telah menciptakan sebuah komunitas global yang kuat dan percaya pada ide dasar, bahwa setiap orang harus memiliki akses ke masa depan digital yang terdesentralisasi. Halo pionir, saya Janu, tuan rumah di balik layar channel Jcoin. Dalam video ini, kita akan membahas segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang peluncuran mainnet Pi Network yang sangat dinantikan. Kami akan mengupas tuntas apa yang bisa diharapkan dari transisi ini, bagaimana hal ini akan mempengaruhi Anda sebagai pengguna, dan langkah-langkah apa yang harus Anda ambil untuk mempersiapkan diri. Jika Anda sudah mengenal channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, serta like dan komentari video ini. Mari kita mulai. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe? Apa itu mainnet dan mengapa penting? Sebelum kita melanjutkan, mari kita pahami apa itu mainnet. Dalam blockchain, mainnet adalah jaringan utama tempat transaksi dan kontrak pintar yang sebenarnya terjadi dan diverifikasi. Ini adalah jaringan yang live, di mana cryptocurrency memiliki nilai nyata dan transaksi tercatat secara permanen di blockchain. Mainnet berbeda dari testnet, yang hanya digunakan untuk pengujian dan pengembangan tanpa risiko finansial, karena token di testnet tidak memiliki nilai nyata. Peluncuran mainnet menandakan bahwa teknologi siap digunakan secara luas dan mulai berfungsi dalam ekosistem blockchain nyata. Singkatnya, testnet adalah versi uji coba dari blockchain, sedangkan mainnet adalah jaringan utama dengan transaksi nyata dan nilai finansial. Peluncuran mainnet adalah langkah besar, karena proyek blockchain mulai beroperasi dengan transaksi nyata dan memberikan manfaat langsung bagi penggunanya. Next. Migrasi token Pi ke mainnet. Mari kita bahas proses migrasi token Pi dari testnet ke mainnet. Proses ini memastikan token yang telah Anda kumpulkan di testnet bisa digunakan di jaringan utama setelah peluncuran mainnet. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pembuatan dompet mainnet. Langkah pertama adalah membuat dompet mainnet untuk menyimpan token Pi Anda setelah migrasi, dan Pi Network akan menyediakan panduan untuk ini. 2. Verifikasi identitas, KYC. Proses KYC memastikan keamanan dan kepatuhan dengan memverifikasi identitas pengguna untuk mencegah penyalahgunaan sistem. 3. Mengajukan migrasi token. Setelah dompet dan KYC selesai, pengguna dapat mengajukan migrasi token dari testnet ke mainnet melalui platform Pi Network dengan mengikuti instruksi yang ada. 4. Proses migrasi. Token Pi akan dipindahkan dari akun testnet Anda ke dompet mainnet setelah aplikasi migrasi disetujui. Penting untuk mengikuti semua langkah dengan hati-hati untuk menghindari kehilangan token. 5. Pentingnya proses migrasi. Migrasi token menunjukkan bahwa Pi Network siap untuk digunakan secara nyata, meningkatkan kepercayaan pengguna. 6. Mempersiapkan ekosistem. Token yang dimigrasikan dapat digunakan dalam aplikasi dan layanan Pi Network, serta potensi integrasi dengan platform lain, memfasilitasi pertumbuhan dan adopsi yang lebih luas. Next. Peningkatan keamanan dan desentralisasi. Peluncuran mainnet akan meningkatkan keamanan dan desentralisasi jaringan Pi, seperti berikut. 1. Validasi transaksi yang lebih ketat. Di mainnet, transaksi akan divalidasi dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan testnet, mencegah penipuan seperti double spending dan memastikan transaksi yang sah. 2. Lapisan keamanan tambahan. Mainnet akan memiliki lapisan keamanan tambahan untuk melindungi dari serangan, seperti serangan 51% atau serangan shbibil, membuat jaringan lebih aman. 3. Pembaruan dan peningkatan protokol. Keamanan dan protokol dapat diperbarui secara lebih efisien di mainnet, memungkinkan respons cepat terhadap ancaman baru. 4. Desentralisasi jaringan. Lebih banyak node independen akan berpartisipasi dalam verifikasi transaksi, meningkatkan keamanan dan ketahanan jaringan. 5. Mencegah sentralisasi kekuasaan. Desentralisasi mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir pihak, membuat jaringan lebih adil dan mengurangi kerentanan terhadap manipulasi. 6. Meningkatkan stabilitas dan keandalan.
Dengan banyak node di berbagai lokasi, jaringan menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan, mengurangi risiko kegagalan atau serangan. Next. KYC dan peranannya dalam peluncuran mainnet. KYC, atau Know Your Customer, adalah proses verifikasi identitas untuk mencegah penipuan dan memastikan transaksi dilakukan oleh pengguna yang sah. P-Network menerapkan KYC sebelum peluncuran mainnet untuk memastikan setiap pengguna adalah orang asli dan mengurangi risiko akun palsu. Berikut proses dan tujuan KYC yang mudah Anda pahami. 1. Pengumpulan data. Pengguna mengirimkan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, dan alamat, serta dokumen identitas resmi. 2. Verifikasi dokumen. P-Network memeriksa keaslian dokumen menggunakan teknologi canggih, seperti pengenalan wajah dan algoritma deteksi penipuan. 3. Mencegah penipuan. Memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat berpartisipasi, mengurangi risiko akun palsu dan aktivitas curang. 4. Kepatuhan regulasi. Mematuhi hukum yang berlaku untuk meningkatkan reputasi dan daya tarik P-Network di pasar global. 5. Meningkatkan keamanan. Verifikasi identitas membantu mengurangi risiko terkait keuangan, seperti pencucian uang, dan meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Next. Ekonomi dan nilai token P di mainnet. Peluncuran mainnet P-Network akan mempengaruhi nilai token P. Berikut adalah faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan. 1. Permintaan dan penawaran. Nilai token P akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Peningkatan permintaan, terutama dengan peluncuran DApps dan adopsi yang lebih luas, dapat menaikkan harga token. Sebaliknya, pasokan yang berlebihan atau permintaan yang rendah dapat menekan nilainya. 2. Adopsi dan integrasi. Semakin banyak pengguna dan aplikasi yang menggunakan token P, semakin tinggi potensi nilainya. Keberhasilan ekosistem P dalam menarik pengguna baru dan menciptakan kasus penggunaan yang relevan akan berperan penting. 3. Regulasi. Kebijakan regulasi cryptocurrency dapat mempengaruhi nilai token. Regulasi yang mendukung akan meningkatkan kepercayaan investor, sementara regulasi ketat atau tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian. 4. Kemajuan teknologi. Inovasi dan pembaruan dalam teknologi P-Network, seperti peningkatan blockchain atau fitur baru dalam DApps, dapat menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan nilai token. 5. Penggunaan token P di ekosistem. Digunakan sebagai mata uang untuk perdagangan dan transaksi di seluruh ekosistem. Pengguna dapat membeli, menjual, atau bertukar token P dengan cryptocurrency lain atau mata uang fiat. 6. Pembayaran untuk DApps dan layanan. Token P dapat digunakan untuk membayar layanan dan aplikasi di jaringan, termasuk biaya transaksi dan pembelian barang atau jasa. 7. Partisipasi dalam proyek. Digunakan untuk berpartisipasi dalam proyek, investasi dalam DApps, membeli NFT, atau mengikuti program loyalitas dan penghargaan. 8. Staking dan penambangan. Token P dapat digunakan untuk staking dan penambangan, berkontribusi pada keamanan jaringan, dan mendapatkan imbalan tambahan. Next. Ekosistem aplikasi terdesentralisasi, DApps, di P-Network. DApps adalah aplikasi yang berjalan di jaringan blockchain, bukan di server pusat. Mereka menggunakan kontrak pintar atau smart contracts untuk otomatisasi dan memastikan operasi sesuai aturan tanpa perantara. Berikut keuntungan dan potensi DApps di P-Network yang mudah Anda pahami. 1. Transparansi. Semua transaksi dicatat di blockchain dan dapat diakses oleh siapa saja. 2. Keamanan. Data tidak disimpan di satu lokasi yang dapat menjadi target serangan. 3. Desentralisasi. Mengurangi risiko kontrol terpusat dan ketergantungan pada server pusat. 4. Platform untuk pengembang. P-Network akan menyediakan alat, SDK, dan dokumentasi untuk memudahkan pengembangan DApps. 5. Peluang pengembang. Pengembang bisa menciptakan berbagai DApps, dari keuangan hingga game dan NFT, dengan akses ke komunitas besar. 6. Dukungan komunitas dan investasi. P-Network mungkin menawarkan hibah dan program akselerator untuk mendorong inovasi dan adopsi DApps. 7. Manfaat bagi pengguna. DApps akan menawarkan layanan baru yang meningkatkan pengalaman pengguna dengan keamanan dan transparansi blockchain. Next. Pengelolaan komunitas dan pentingnya tata kelola jaringan. 1. Mekanisme tata kelola. P-Network akan menerapkan sistem di mana komunitas dapat berpartisipasi dalam keputusan jaringan melalui voting atau pemungutan suara. 2. Proposal dan voting. Pengguna bisa mengajukan proposal dan ikut voting untuk menentukan penerimaannya, memastikan keputusan yang mencerminkan keinginan komunitas. 3. Komite dan delegasi. P-Network mungkin membentuk komite atau kelompok delegasi dari anggota komunitas untuk mewakili suara mereka dalam keputusan.
4. Transparansi proses. P-Network akan menyediakan laporan reguler tentang hasil voting dan keputusan untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas. 5. Membangun kepercayaan. Transparansi membangun kepercayaan pengguna dan mendorong partisipasi aktif. 6. Mengurangi risiko korupsi. Proses terbuka mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memudahkan pengawasan komunitas. 7. Memfasilitasi inovasi. Keterlibatan komunitas mempercepat inovasi dengan memberikan ide dan umpan balik. 8. Menjaga keseimbangan kekuatan. Tata kelola terbuka mencegah dominasi, memastikan keseimbangan kekuasaan dan representasi kepentingan semua pihak. Next. Strategi peluncuran bertahap dan panduan untuk pengguna selama masa transisi. 1. Tahap awal. Peluncuran terbatas untuk beberapa pengguna atau node. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menangani masalah teknis awal. 2. Tahap uji coba. Pemantauan performa dan pengumpulan umpan balik dari pengguna awal untuk penyesuaian dan perbaikan. 3. Tahap ekspansi. Peluncuran diperluas secara bertahap untuk lebih banyak pengguna dan node, memastikan stabilitas jaringan. 4. Tahap penuh. Peluncuran mainnet secara keseluruhan, dengan jaringan yang diharapkan sudah stabil. 5. Selesaikan KYC. Verifikasi identitas Anda untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran migrasi token. 6. Verifikasi informasi akun. Pastikan informasi akun dan dompet Anda akurat dan terkini. 7. Ikuti pembaruan resmi. Tetap update dengan informasi dan panduan resmi mengenai migrasi dan peluncuran. 8. Siapkan cadangan dan keamanan. Cadangkan informasi penting dan pastikan keamanan perangkat serta akun Anda. 9. Pantau kegiatan jaringan. Amati kegiatan jaringan dan siap menghadapi masalah atau perubahan. 10. Bersiap untuk penyesuaian. Siapkan diri untuk penyesuaian, karena beberapa fitur mungkin tidak tersedia segera setelah peluncuran. Okay, conclusion. Peluncuran mainnet P-Network adalah langkah besar yang memindahkan proyek dari fase uji coba, testnet, ke fase operasional penuh, mainnet. Ini menandai transisi dari pengujian ke penggunaan nyata, dengan sejumlah manfaat utama, seperti yang telah kita bahas. Migrasi token. Proses ini penting untuk membangun kepercayaan dan mempersiapkan token P untuk ekosistem yang lebih luas. Keamanan dan desentralisasi. Mainnet meningkatkan keamanan jaringan dan mendukung desentralisasi yang lebih besar, memberikan stabilitas dan keandalan lebih tinggi. Proses KYC. KYC memastikan kepatuhan hukum dan keamanan komunitas, berperan krusial dalam transisi ini. Pengembangan DEPS. Peluncuran mainnet membuka peluang untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi, DEPS, yang akan memperkaya ekosistem P-Network. Potensi nilai token. Token P dapat digunakan secara lebih luas dalam ekosistem, berpotensi meningkatkan nilainya. Tata kelola komunitas. Peluncuran mainnet akan melibatkan komunitas dalam tata kelola jaringan, meningkatkan transparansi dan partisipasi. Strategi peluncuran bertahap. Proses peluncuran bertahap dan langkah-langkah transisi penting untuk memastikan kesiapan dan keamanan jaringan. Mari kita melihat ke depan, karena P-Network akan terus berkembang dan menghadapi tantangan baru saat bertransisi ke mainnet. Pionir dapat mengharapkan peningkatan fitur, lebih banyak aplikasi terdesentralisasi, dan inovasi dalam ekosistemnya. Komunitas akan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam tata kelola dan perkembangan lebih lanjut dari proyek ini. Di sini, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa pendapat Anda tentang peluncuran mainnet P-Network? Apakah Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang proses migrasi atau aspek lain dari proyek ini? Tinggalkan komentar di bawah dan bergabunglah dalam diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang P-Network dan topik lainnya seputar cryptocurrency. Aktifkan juga notifikasi dengan menekan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. All this stuff I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough.